Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari dari Perbankan Syariah NIM 402190102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Promosi dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo. Latar belakang dari masalah ini yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting pada perekonomian di dalam suatu negara. Usaha yang dilakukan guna mempengaruhi minat nasabah untuk menabung di bank dilakukan sebagai berbagai macam usaha. Salah satunya yaitu usaha bank untuk menyebarkan produk-produk yang ada dengan promosi. Tujuan dari adanya promosi yaitu sebagai sarana memperlihatkan produk yang ada di bank kepada nasabah. Selain adanya promosi untuk meningkatkan minat menabung nasabah di bank syariah, terdapat faktor kepercayaan masyarakat yang juga sangat penting bagi bank syariah. Kepercayaan yaitu sebuah komitmen yang terjalin antara nasabah dan bank. Hal semacam ini sangat penting. Penelitian ini memberikan beberapa informasi mengenai kegiatan promosi serta kinerja karyawan di bank syariah yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam minat untuk menabung. Kemudian dengan adanya hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul proposal tentang pengaruh promosi dan kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Kemudian, rumusan masalah dari proposal ini yaitu apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara promosi dan kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara promosi dan kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Landasan teori. Yang pertama mengenai minat. Pengertian minat sendiri yaitu perasaan yang muncul dan ketertarikan seseorang di dalam dirinya terhadap suatu kegiatan, sehingga minat tidaklah sesuatu yang timbul dari dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dari hidupnya. Kemudian, indikator dari minat yaitu perhatian, ketertarikan, keinginan, dan keyakinan. Promosi. Pengertian promosi memiliki arti yang namun bahasanya saja yang berbeda, serta dapat disimpulkan bahwa promosi adalah bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada informasi yang tepat dengan tujuan mengenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan, dan memiliki beberapa indikator yaitu periklanan, penjualan secara pribadi, promosi, penjualan, publisitas, informasi mulut dari mulut, dan pemasaran secara langsung. Yang ketiga mengenai kepercayaan. Kepercayaan adalah pengaruh yang penting dalam suatu komitmen atau perjanjian. Suatu saat janji tersebut sangat perlu diterapkan dan sangat berarti. Dan kepercayaan memiliki beberapa indikator yaitu kinerja bank sesuai harapan nasabahnya, kepercayaan dalam mengerjakan sesuatu dengan standar, penerapan kepercayaan mengenai pelayanan yang selalu konsisten, dan kepercayaan nasabah kepada bank yang terjalin lama. Kemudian yang terakhir, bank syariah. Pengertian bank syariah sendiri secara umum adalah suatu bank yang sistem kerjanya selalu disesuaikan dengan syariat Islam. Dan sekarang ini banyak penyebutan yang diberikan untuk nama identitas dari bank Islam. Selain bank Islam juga disebut sebagai bank tanpa bunga. Studi penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, saya menemukan beberapa judul yang hampir sama. Berikut merupakan studi penelitian terdahulu berupa beberapa proposal skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama dari Nengsi 2020, pengaruh promosi dan kepercayaan terhadap minat menabung di Bank BRI Unit Lero, analisis manajemen syariah. Yang kedua Talim 2018, pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung masyarakat di Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo. Yang ketiga Laili 2019, pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap minat nasabah menabung pada produk tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang. Yang keempat Dianing 2017, kepercayaan masyarakat menabung pada Bank Umum Syariah. Yang kelima Haryono 2021, pengaruh pengetahuan religiutas kepercayaan terhadap minat menabung di Bank, studi kasus masyarakat Kota Jambi. Kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori yang telah ada, terdapat beberapa pemikiran yang diajukan dalam sebuah penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, jika promosi mengenai perbankan syariah promosi tinggi, maka akan ada minat yang timbul menabung di Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, jika adanya kepercayaan masyarakat nasabah tentang perbankan syariah Indonesia dengan tinggi, maka akan muncul minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, jika terjadi promosi mengenai Bank Syariah Indonesia yang rendah, maka akan muncul minat menabung yang rendah di Bank Syariah Indonesia. Dan yang keempat, jika kepercayaan mengenai perbankan syariah Indonesia rendah, maka akan terjadi tidak ada yang minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian. Yang pertama, mengenai rencana penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan populasi dan sampel untuk mencari jawaban dari penelitian suatu masalah tertentu. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel independen atau variabel bebas, yaitu merupakan variabel yang menjadi faktor atau sebab berubah atau munculnya variabel independen atau terikat. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah promosi, dan kepercayaan masyarakat merupakan variabel dari X. Lokasi penelitian. Lokasi yang dilakukan pada peneliti kali ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 2B, Bangunsari, Kecamatan Morogo, Provinsi Jawa Timur. Populasi dan sampel. Populasi yaitu suatu kumpulan dari unsur atau individu yang terdapat ciri khusus pada suatu penelitian. Populasi adalah tempat generalisasi yang terdapat objek atau subjek serta memiliki kualitas dan ciri khusus tertentu yang ditentukan oleh peneliti agar dapat dipelajari serta dapat disimpulkan. Populasi yang dilakukan di penelitian ini merupakan masyarakat Ponorogo yang menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo. Kemudian sampel. Teknik yang digunakan pada saat pengambilan sampel adalah menggunakan teknik probability sampling, yang diartikan cara dalam pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama untuk diambil pada setiap bagian populasi. Teknik yang digunakan yaitu teknik sample random sampling. Dapat disebut simple disebabkan pengambilan dari anggota sampel dari populasi dilakukan secara tidak teratur atau acak tanpa melihat tingkatan yang terdapat di populasi tersebut. Kemudian menjadikan sampel sebagai proses penelitian dengan jumlah nasabah 80 orang. Kemudian sumber data. Sumber data penelitiannya adalah sumber dari subjek yang didapatkan. Kemudian pada peneliti menggunakan sistem kuesioner dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah tahapan, cara yang dilakukan, dan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan yang lengkap atau pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian, penggunaan kuesioner sangatlah tepat digunakan jika dari responden banyak yang tersebar luas di suatu wilayah. Kuesioner dapat berupa pertanyaan secara langsung dan dapat dikirim melalui pos ataupun internet. Kemudian, teknik pengolahan data. Dalam menyempurnakan pengolahan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan program dari aplikasi IMB SPSS 21 sebagai penunjang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah sebuah kegiatan analisis data sesudah data dari seluruh responden atau data dari lain yang telah terkumpul. Kemudian uji kualitas data. Yang pertama, validitas. Uji validitas digunakan untuk menjalankan alat ukur fungsi dari instrumen. Uji ini menunjukkan keterangan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsinya. Yang kedua, reliabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengujian dari tingkat kestabilan suatu alat ukur. Yang kedua, asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas yaitu data pada setiap variabel bersumber dari populasi dan konstribusi normal. Uji yang digunakan pada pengujian normalitas menggunakan uji Kolograf Seminov. Yang kedua, heterosidesitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji adanya ketidaksamaan pada model regresinya dengan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Yang ketiga,
Menguji koleneritas. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kolerasi pada model regresi ditemukan kolerasi di variabel bebas atau variabel independen. Yang keempat, uji autokolerasi. Tujuan dari pengujian ini adalah menguji mengenai adanya kesalahan penggunaan pada periode T dengan periode T-1 yang terdapat pada persamaan regresi linear. Yang kelima, uji linearitas. Uji ini digunakan untuk analisis regresi secara sederhana dan pengujian ini dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel independen X terhadap variabel independen Y. Uji statistik. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi X1, kepercayaan X2, masyarakat terhadap minat menabung pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo. Yang kedua, koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi menjelaskan hubungan dua variabel dengan lebih baik. Koefisien ini menjelaskan adanya variabel milik bersama bila kedua variabel memiliki hubungan. Uji hipotesis. Yang pertama, uji t-test atau uji secara individual. Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Yang kedua, uji f-test, uji secara serempak. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen atau bebas secara bersama-sama dan mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Sekian pemaparan mengenai proposal dari penelitian kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.